Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Leon dari Torce Education. Nah, saat ini sekarang saya akan menjelaskan terkait reaksi katalitik dan difusi katalis. Nah, sebenarnya katalis itu apa sih? Katalis itu adalah zat yang digunakan untuk mempercepat suatu reaksi. Jadi, katalis itu mempengaruhi rate of reaction, rate law. Jadi, mempengaruhi dari kecepatan suatu reaksi. Tetapi dia tidak mempengaruhi dari kesetimbangan kimia dari suatu reaksi. Jadi, katalis tidak akan membuat produk kalian lebih banyak atau membuat eh, bahan yang digunakan itu menjadi lebih sedikit. Jadi, katalis hanya mempengaruhi kecepatan dari suatu reaksi. Nah, katalis itu banyak macam. Ada yang berpori, ada yang berbentuk molekular shift, atau dia itu pori-porinya diatur sedemikian rupa untuk menerima molekul-molekul tertentu. Ada yang monolitik seperti busa, biasanya digunakan untuk gas, reaksi gas. Supported catalyst berarti katalisnya dipasangkan dengan zat lainnya yang tidak mempengaruhi reaksi tentunya, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan dari katalisnya supaya dia tidak terikut atau tidak terpengaruh oleh proses kondisi sehingga menjadi rusak. Kemudian ada juga unsupported catalyst atau pure komponen yang digunakan sebagai katalis. Seperti contohnya H2SO4 pada reaksi esterifikasi itu bisa langsung digunakan tanpa perlu disupport. Kemudian secara umum, prinsip reaksi katalis itu karena hanya mempengaruhi kecepatan reaksi, katalis membuat energi aktivasi dari suatu reaksi yang tadinya membutuhkan misalkan 100 bisa dipotong menjadi sekitar 50 atau 60. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan energi mengaktifkan reaksi itu menjadi lebih cepat karena kebutuhan energi untuk menjalankan suatu reaksi juga lebih sedikit. Nah, struktur katalis itu jika kita lihat dari misalkan kita merancang suatu reaktor, katalis itu biasanya dipasangkan di tengah-tengah dari suatu reaktor. Itu misalkan pada reaksi pipa ataupun misalkan reaksi fixed bed. Bisa juga diletakkan pada di bagian bawah misalkan untuk fluidized bed gas, jadi ditaruh di bawah kemudian akan diberikan kecepatan gas tertentu sehingga dia terjadi fluidized bed yang tentunya juga ujung-ujungnya akan terjadi di tengah. Nah, katalis bed ini biasanya kita atur pada volume pada jumlah tertentu. Nah, jika kalian lihat ada yang kosong-kosong ini, kita biasanya namakan void fraction. Jadi itu adalah ruang kosong yang tidak ditempati oleh katalis yang bisa dilalui oleh flow, feed maupun produk yang dikeluarkan dari katalis. Masuk ke katalis maupun yang keluar dari katalis. Jika kita lihat dari sini secara satu persatu katalisnya, jadi feednya masuk, kemudian bereaksi dengan permukaan katalis, yang tentunya ada reaksi tertentu mekanismenya, kemudian produknya akan dikeluarkan. Nah, jadi pada reaksi katalis, kita juga perlu mempertimbangkan difusi dari bahan yang masuk ke dalam pori-pori katalis. Dimulai dari ketika dia baru mau masuk. Dari misalkan ini kita bola ini adalah katalis, jadi ketika baru masuk pun kita sudah harus mempertimbangkan. Biasanya dengan fungsi kecepatan itu akan mempengaruhi kecepatan dari suatu reaksi. Kenapa? Jika kecepatannya sangat tinggi, umumnya boundary layer atau lapisan yang terbentuk yang tidak bergerak itu menjadi lebih pendek. Jika dia lebih lambat, boundary layer-nya tentunya akan lebih panjang sehingga difusi eksternal menuju dari fasa bulk dari yang paling luar menuju ke permukaan katalis yang paling luar itu menjadi lebih panjang jika kecepatannya rendah. Sedangkan kalau tinggi boundary layer-nya lebih sedikit. Jadi akan lebih cepat untuk reaksi di permukaan katalisnya. Kemudian jika katalisnya berpori hingga ke dalam, berarti kita juga perlu mempertimbangkan internal diffusion yang masuk dari permukaan yang tadi kita sudah pertimbangkan di external diffusion, masuk ke dalam pori-pori katalis yang tentunya akan bereaksi di permukaan-permukaan di dalam pori-pori ini. Nah, di dalam pori-pori ini, jika diameter partikel dari katalisnya lebih besar, dia akan membuat difusi internal lebih lama, karena tentunya jaraknya akan lebih lama menuju permukaan-permukaan yang bisa ditempati oleh bahan-bahan yang ingin direaksikan. Kalau misalkan dia lebih pendek, berarti akan lebih cepat untuk terjadi suatu
reaksi di permukaan katalis di dalam pori-pori. Nah, jika tadi kita sudah mempertimbangkan dari difusi eksternal maupun internal, reaksi kimia yang terjadi pada permukaan katalis itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu absorpsi. Jadi ketika dia baru mau menempel dengan permukaan katalis, itu terjadi sangat cepat, tetapi perlu kita pertimbangkan. Absorpsi, kemudian terjadi reaksi, memang terjadi di reaksi permukaannya, dan kemudian reaksi pelepasannya dari permukaan katalis. Ini perlu dipertimbangkan terutama dalam rate law. Persamaan laju reaksi yang kita gunakan itu tidak bisa, pada dasarnya tidak bisa dalam bentuk elementer. Jadi kita harus mempertimbangkan jika reaksi kesetimbangan, terutama dalam reaksi kesetimbangan dan menggunakan katalis, kita harus mempertimbangkan setiap tahapan dari mekanisme reaksi yang terjadi di permukaan katalisnya. Nah, jika tadi kita membicarakan ada difusi, ada reaksi katalis, itu kita akan gunakan di mana sih? Nah, untuk reaksi mekanisme reaksi katalis itu biasanya digunakan pada rate law. Jika dilihat di sini ada persamaan dari kesetimbangan reaksi, kesetimbangan, kemudian ada juga dari gas yang digunakan, PA, PB, dan PC. Ini adalah laju reaksi yang dipengaruhi oleh katalis. Jadi kita harus membentuk persamaan berdasarkan mekanisme yang terjadi di mendekati dan menuju reaksi katalis. Kemudian juga harus dipertimbangkan dari yang difusi akan mempengaruhi dari tekanan, baik itu difusi eksternal maupun internal. Kemudian juga kita harus tetap mempertimbangkan baik neraca massa untuk membuat desain model dari reaktor yang kita akan gunakan, kemudian stoikiometri dari persamaan reaksi yang akan kita gunakan. Nah, keseluruhan dari persamaan ini harus diturunkan, harus dihitung secara bersamaan, secara simultaneously menggunakan program matematika. Bisa melalui Microsoft Excel secara manual, ataupun bisa menggunakan MATLAB maupun Polymath yang nantinya bisa teman-teman pelajari bersama di Torch ini. Sekian dari saya, terima kasih.